Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara semua penanya kagum mendengarkan hambanya Edis TV menjelaskan isi daripada Alkitab dan sejarahnya, sehingga apa yang dia sampaikan sangat luar biasa, banyak memberkati kita pastinya. Langsung kita lihat videonya terlebih dahulu, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen ini dengan like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like sekarang juga, dan mari kita simak videonya. Adnan Mubarak. Ya, silakan Adnan Mubarak, Muslim Bang ya. Lebih tepatnya Murtadin sih Bang, tapi untuk saat ini saya masih belum berani on cam Bang, karena situasi nggak memungkinkan baik di tempat kerja, karena saya masih mungkin sekitar sebulan lagi saya baru bisa berani on cam Bang. Namun ada yang perlu saya sampaikan Bang, boleh ya sebentar aja? Tapi gini Bang, masalahnya di sini itu kalau nggak menyalakan kamera nanti saya tidak berlaku adil Bang, dibilang Bang. Bukan mengenai isu yang terbaru sih Bang, bukan mengenai apa. Ini kan ada yang di Amerika itu yang penembakan itu Bang. Jadi Ya, menyarankan kemudian yang terbaru itu terkait dengan Zakir Naik itu terkena HIV/AIDS stadium 4 Bang. Nah itu kita perlu informasi yang akurat dulu. Saya banyak mendapatkan inbox begitu, cuman saya itu orangnya tidak mau gegabah Bang. Ketika saya dapat informasi, saya harus melakukan penelitian dulu, sumber informasinya itu akurat atau tidak. Bahkan ada yang ngirim ke saya itu selebaran surat yang dikeluarkan oleh salah satu rumah sakit dari Kuala Lumpur yang bertuliskan Zakir Naik positif. Tapi saya orangnya bukan orang yang seperti itu Bang. Karena zaman sekarang ini begitu banyak sekali memalsukan dokumen itu mudah begitu. Makanya saya belum berani mengangkat satu isu kalau itu tidak betul-betul, kalau kata Kainama, valid. Itu ya Bang ya, saya turunkan dulu ya. Oke Bang, makasih Bang. Baik, saya turunkan. Jadi kita tidak gampang gegabah karena banyak juga yang seperti itu. Kemarin ada isu. Isunya apa? Isunya salah satu pendeta besar ya, Pak Gilbert melaporkan saya bilang nggak ada itu. Tapi biasa, banyak juga orang-orang Kristen ini yang kayak gitu juga, dengar informasi langsung heboh, diperiksa dulu, informasi itu diperiksa. Nggak ada Pak Gilbert begitu, ada-ada saja kalian ini, nggak ada. Ya, jadi setiap informasi harus kita periksa kebenarannya. Apakah itu kabar angin? Karena begitu mudahnya menyebarkan kebohongan atau hoax di media sosial ini. Kita orang Kristen jangan dungu seperti orang-orang yang cepat sekali menerima informasi. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada ini lagi nih pasien lama. Bukhari Al-Indragiri lagi. Ya, Bukhari Muhammad Sofyan. Ya Bang. Oh beda ini. Kupikir tadi si Al-Indragiri Riau, ternyata beda. Muhammad Bukhari Muhammad Sofyan, Muslim Bang. Ya Bang. Saya nak sadu banakum, peace be upon you. Salam sejahtera. Kenapa Anda berkata begitu Bang? Bukankah dalam agama Islam itu dilarang memberikan salam kepada non-Muslim? Boleh je. Tahu Bang, saya tak berkait dengan soalan tu. Saya nak tanya Abang terkait mungkin dua soalan lah Bang. Apa itu? Kalau pandangan peribadi Abang Ediza tentang konflik di Israel tu, Islam sama Israel tu, pendirian Kristian sebagainya macam mana Bang dalam sudut Palestina tu? Saya nggak paham bidang itu Bang. Oh ya. Iya. Begini, saya cuma mau bilang begini. Saya tidak berani mengatakan sesuatu kalau saya tidak memiliki ilmu tentangnya. Pertama, saya bukan pemerhati, tidak pernah concern terhadap isu-isu itu. Cuman yang ingin saya tanyakan kepada orang-orang Islam, kata Palestina itu nggak pernah ada Bang dalam Al-Quran. Tahu nggak? Saya tanya ini maksudnya kalau kita tengok dalam dunia politik tu, Islam sama Israel, Islam sama Yahudi lah Bang kan, bergaduh berperang. Tapi bagaimana sudut pandang Kristian dalam isu tu kan? Palestina itu tempat Yesus Bang kan, betul? Iya, pertama begini. Pertama, kata Palestina itu tidak pernah ada di dalam agama Islam. Oke. Itu Filistin itu merujuk kepada satu bangsa, itu bangsa-bangsa dari Pulau Kreta. Itu orang-orang Eropa isinya, Bang. Filistin itu merujuk kepada satu pemukiman di dekat pantai itu, yang bagian pantai, tepi pantai itu dimukimi atau didiami oleh orang-orang dari Pulau Kreta yang dari seberangnya itu asal usul mereka. Itu orang-orang Eropa, Bang. Orang-orang
yang berperawakan besar. Oh. Itu penduduk aslinya, penduduk asli itu. Mereka itu suku bangsa mereka itu, orang-orang Filistin itu, mereka menyembah Dagon sebagai ilah atau sebagai dewa mereka, sebagai Tuhan mereka. Disebutkan di dalam Bible. Mereka itu menyembah Dagon. Jadi bukan seperti yang sekarang ini. Justru yang sekarang ini itu adalah orang-orang Arab yang didatangkan belakangan. Ini yang biar kita nggak salah mengerti, Bang. Itu mereka dulu berperang dengan Daud. Salah satu tokoh familiar yang terkenal itu namanya Goliat. Oh, Goliat itu orang Filistin. Jadi maksudnya bang Palestina ataupun Baitul Maqdis tu bang, di sisi Kristen tu tidak ada apa-apa kedudukan lah, tidak diberikan keutamaan lah, betul bang? Kalau saya paham. Ya, jadi begini. Jadi baik. Jadi bait Tuhan yang sejati itu bukan di Yerusalem, Bang. Oh, oke. Bukan di Filistin. Bait Tuhan yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus pernah mengatakan, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi kiblat kami itu bukan bangunan yang didirikan oleh tangan manusia. Kiblat kami itu adalah Yesus. Jadi tempat tidak memberikan apa-apa simbolik lah. Karena bait Tuhan yang sejati itu hati kita ini, Bang. Bukan bangunan yang didirikan oleh tangan manusia. Makanya setiap itu seharusnya menjadi bait Tuhan, dan Tuhan berdiam, berkemah di hati dia. Maksudnya Tuhan berkemah di hati dia artinya rohnya, roh spirit of God yang kita bilang sebagai Holy Spirit, Roh Kudus kalau bahasa Indonesianya. Nah, ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu dikendalikan oleh roh itu melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Begitu. Jadi bait kami, kiblat kami bukan bangunan yang ada di Yerusalem. Sebab saya terfikir kan agama yang dominasi 3 bang kan, Kristian, Islam, Yahudi, 3 lah ni kan. Jadi semua tu terkait. Yahudi sebenarnya tidak mendominasi, Bang. Jumlah orang Yahudi di muka bumi ini, orang yang beragama Yahudi ini tidak lebih dari 10 juta. Lebih besar penganut Konghucu, lebih besar penganut Buddha, lebih besar penganut Hindu daripada penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi tidak lebih dari 10 juta orang, Bang. Oke bang, so maksudnya saya faham apa yang bang Edi sebut tadi tu, berarti pada pendirian Kristian secara majoriti tu, Yerusalem tu tidak memberikan apa-apa simbol. Yang penting simbol sebenarnya memberikan simbol, tetapi Bible itu akan berbicara mengenai Yerusalem yang baru. Oh, okay. Begitu, Bang. Jadi bukan Yerusalem yang sekarang ini. Makanya ketika kami berbicara mengenai Yerusalem, bukanlah Yerusalem yang dimaksudkan yang sekarang jadi tempat perang-perang begitu. Memang tempat itu memberikan sejarah karena bagaimana Kristen itu muncul dari sana. Tetapi kita itu berbicara mengenai Yerusalem yang baru. Makanya di dalam kitab Wahyu itu, maka aku melihat sebuah kota kudus turun dari surga, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi kalau orang Islam kiblatnya ke Mekah, orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem, kiblat kami itu adalah surga, begitu. Yaitu Yesus, begitu, Bang. Jadi semua itu hanya gambaran sebenarnya, Bang. Jadi yang ada dalam hukum Taurat itu sebenarnya bayang-bayang tentang apa yang sejati, begitu. Kalau rumah Tuhan berupa bangunan, rumah Tuhan yang sesungguhnya itu adalah hati kita. Makanya ada lagunya itu, Bang. Di hati inilah rumahmu, begitu. Itu, kalau di pusat ibadah tu rumah Tuhan, di kuil pun ada orang curi, bang. Betul. Di kuil ada curi, di topong ada curi. Betul. Di masjid ada yang mencuri. bahkan di kuil ada orang yang menggosip. Di gereja banyak orang yang gosip, ngomongin. Banyak di masjid juga begitu. Jadi makanya rumah Tuhan yang sejati itu hati kita, Bang. Itu saya sepakat tuh, bang. Itu saya saya tidak berbeza, bang. Ya, begitu, Bang. Jadi makanya ada pengertian-pengertian yang harafiah, pengertian-pengertian kelas bawah, ada pengertian yang kelas yang lebih tinggi, begitu, Bang. Betul. Seperti itu. Satu lagi apa, bang? Satu lagi yang terakhir, mas, sebelum saya turun. Ya, silakan. Ya, kalau contoh orang tuh dia tukar agama, bang, dia masuk Kristen, apa yang Kristen suruh dia buat tuh, bang? Hidup kudus, hidup baru. Meninggalkan manusia lamanya, kemudian hidup dengan manusia barunya. Makanya orang Kristen itu, Bang, kalau mau masuk Kristen dibaptis. Dibaptis itu artinya lambang pertaubatan. Artinya ketika dia dicelupkan ke dalam air, maksudnya tubuh lamanya dia itu sudah mati dan dikuburkan. Kemudian dia keluar dari air, dia hidup dengan manusia barunya. Itu. Sejatinya seperti itu. Walaupun ya seperti kata Tuhan Yesus kami, daging itu lemah. Makanya kita ini perlu bersekutu. Itulah fungsinya gereja. Gereja itu adalah fungsinya
untuk berkumpul sesama orang-orang Kristen supaya membangun iman kita, membakar iman kita supaya kita tidak redup. Begitu. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, kata pertemuan itu asal usul kata gereja itu dari situ. Jadi bukan sebuah bangunannya. Begitu. Cuman kan ujung-ujungnya kan kita perlu bangunan. Gak mungkin kita kumpul di lapangan kan. Nanti kalau hujan gimana? Kalau panas gimana? Makanya kita perlu bangunan. Begitu. Jadi maksudnya apa? Kalau orang tuh di keluar agama dimasuki Islam dia kena taubat lah. Macam itulah kan. Bertaubat, hidup baru begitu, Bang. Kalau orang Kristen masuk Islam pun disuruh taubat juga, Bang kan? Enggak, apa bilang? Kalau orang Kristen masuk Islam tidak disuruh bertaubat, disuruh mengucapkan kalimat syahadat. Iya. Kalau bisu macam mana, Bang? Enggak perlu. Ya, maksudnya di dalam kekristenan itu baptis itu lambang pertaubatan. Esensinya itu bertaubat, hidup baru seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Supaya Yesus berdaulat di dalam diri dia, menjadi raja, menjadi memerintah Yesus itu di hatinya. Begitu. Oke, Bang Adi, terima kasih banyak. Soalan saya tadi 2 saja. Tapi satu hal, Bang, yang mau saya koreksi. Ya. Kalau orang Kristen masuk agama Islam, lihat, Bang, di video-video. Cuman gini. Asadu, betul kan? Assalamualaikum. Asadu. Oh, asyhadu. Iya. Pasti kalau orang Kristen atau orang Hindu atau orang apa, Buddha atau apa masuk Islam, pasti gitu. Saya bersaksi bahwa nggak ada pertaubatan, malah justru kata Muhammad, kalau orang mengucapkan syahadat, mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga. Saya bilang tidak ada pertaubatan, Bang. Mana ada bertaubat? Yang ada mengucapkan kalimat syahadat. Nih, saya akan tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan. Ini video ini sudah sering saya katakan. Nih, sabar ya. Nih, Bang ya. Saya putarkan videonya. Perhatikan, Bang. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Nah, itu agama Islam. Jadi yang penting mengucapkan syahadat, masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Makanya agama Islam itu tidak lebih daripada itu, mengucapkan kalimat syahadat. Saya pun tak pernah tengok surga, Bang. Saya pun tak tahu macam mana kan. Jadi saya tak tahu dia nak cakap kan. Saya pun tak pernah tengok surga, jadi saya tak nak cakap benda yang saya tak tahu kan. Ya, tapi kan kita kan mengetahui itu dari orang yang memimpin kita. Misalnya umat Muslim kan yang memimpin kan Muhammad. Mengenai cerita surga kan dari Muhammad. Betul nggak? Di surga nanti ada bidadari. Betul. Diberikan bidadari yang berpayudara montok, betul? Tak tahu, Bang. Saya tak tahu. Saya tak pernah tengok. Cerita tu cerita. Macam Bang terima kan. Iya, makanya kita ini makanya disebut orang-orang beriman. Iman itu kan seperti itu, Bang. Kita tidak melihatnya tetapi kita mempercayainya. Nah, makanya kita punya dasar untuk percaya. Saya berbeza sikit, Bang kan. Kalau saya bukan pada percayalah, pada kelakuan kan. Ramai orang percaya Tuhan tu melihat, betul tak, Bang? Gimana? Ramai dunia manusia percaya Tuhan tu melihat, betul? Tanya semua orang, Tuhan kamu melihat? Ya. Tapi waktu dia mencuri tu, di mana Tuhan yang melihat tu kan? Tak ada lah sebenarnya kan. Oke, berarti Anda ini bukan Muslim. Tak, kalau pada saya macam tu lah kan. Kalau beriman tu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau Tuhan saya melihat, saya tak akan mencuri. Tuhan saya melihat tapi saya curi, berarti tak percayalah Tuhan tu melihat. Batal lah iman tu kan. Pada saya macam tu lah. Tuhan tapi abang Muslim? Kan? Saya pun tak tahu. Nak kata Muslim saya jahat kan. Saya pun tak tahu saya agama apa kan. Tapi saya rasa Muslim tapi saya jahat. Apa sih arti Islam? Islam tu sejahtera, damai, tunduk patuh. Nah, tunduk patuh kepada siapa? Patuhnya pada kebenaran. Tapi saya tunduk patuh pada nafsu, Bang. Bukan, Islam itu dia tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Muhammad. Makanya Muslim itu wajib tunduk, wajib patuh mengikuti Muhammad dan Allah. Nah, ketika Anda mengikuti Muhammad dan Allah, Anda harus berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, Anda dimusnahkan.
Ada hadisnya, barang kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian itu akan dimusnahkan sama Allah dan diganti dengan umat yang berbuat dosa. Makanya lanjutkan bikin dosanya. Tak tahu, Bang. Begitu. Tak tahu. Saya tak tahu. Iya, banyak yang abang tidak tahu begitu. Makanya ya abang masih Islam. Saya pun tak tahu saya agama apa, Bang. Tapi saya tahu sejak Ya. dulu. Saya menjaga Ya, kalam makanya saya begini bang. Iya, Bang. Sekarang ini sudah era internet. Sekarang apa-apa tinggal di-download saja. Download saja Bible itu, baca begitu bang. Orang yang haus akan kebenaran, maka dia akan mendapatkan kebenaran itu. Orang yang mencari akan mendapatkan. Orang yang mengetuk, maka pintunya akan dibukakan. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kita cari, kita akan dapat. Kalau nggak kita cari, gimana mau dapat? Yang cari aja belum tentu dapat, gitu loh. Kitab suci nih, Bang, untuk dibaca itu untuk diamalkan, Bang. Betul. Jadi kalau baca dia semua orang boleh baca kan, tapi Ya, tapi yang terjadi dalam umat Islam, kitab sucinya, saya tidak lihat orang Islam baca kitab suci untuk diamalkan. Saya lihat orang Islam baca kitab suci untuk mendapatkan pahala surga. Makanya mereka baca huruf Arabnya dan tidak dibaca maknanya. Betul? Ya, kan? Semua agama ada benda tu, Bang, kan? Ke Islam saja. Ya, mungkin gini saja. Kalau abang tidak pernah membaca Bible, ya nanti kita baca Bible, kita berbicara Bible itu menjadi orang yang sok tahu. Makanya orang yang membaca Bible baru dia bicara tentang Bible. Orang yang baca Quran baru dia bicara tentang Quran, begitu. Saya pun takkan bicara benda yang saya tidak tahu lah, Bang, kan? Nah, saya setuju dengan itu. Kita Saya tidak akan jujur lah. bicara sesuatu yang saya tidak tahu, begitu. Ya. Nanti kalau kita cakap Oke, benda yang begitu ya, kita Bang, ya? tahu. Ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Penjelasannya. Selamat malam. Ya, teman-teman, sudah berapa jam kita siaran, teman-teman? Sudah 2,5 jam, sudah lelah. Teman-teman nge-host itu capek loh, karena saya harus duduk begini, ngomong terus gitu. Kalau Anda seorang ustadz atau dai ceramah atau seorang pendeta yang sering khotbah di mimbar, Anda biasanya khotbah 45 menit, itu biasanya udah capek. Ini saya kalau ngomong 2,5 jam, 3 jam. Makanya biasanya saya habis air 1 teko kalau saya ngomong. Gimana? Kita istirahat? Karena banyak orang ngomong lanjut. Capek teman-teman. Kita istirahat dulu ya. Naikkan yang perempuan. Dari tadi belum ada. Oke, coba kita kasih lihat apakah ada. Coba, it's me. It's me. It's me Al. Ini laki-laki atau perempuan nih? Coba kita kasih naik. Ya, it's me. Gabung, Bang. Teman-teman, maaf teman-teman, kalau saya lagi live, kalau ditelepon saya tidak bisa angkat, teman-teman. Bagi teman-teman yang siap, Bang. bagi teman-teman yang Bang, nelpon saya tidak bisa ngangkat kalau saya lagi live. Karena kalau saya angkat, siaran saya ini putus. Begitu. Ya, it's me. Muslim, Bang. Muslim. Ya, apa yang mau Anda tanyakan, Bang? Pandangan Abang tuh tentang agama gimana sih? Agama itu karangan manusia, Bang. Karangannya. Ya. Nah, tadi Abang bilangnya soal apa nih? Kenapa agama tuh mesti punya kiblat yang dibuat oleh manusia ya? Ya, gini, kita pengertian agama dulu itu apa? Secara terminologi, secara etimologi. Agama itu berasal dari dua suku kata, a dan gama. A itu tidak, Oke. gama itu kacau. Jadi supaya tidak kacau itu agama. Makanya saya percaya agama-agama itu buatan manusia. Nah, kekristenan sejatinya itu bukan agama, Bang. Kekristenan itu adalah jalan. Jalan mengikut Tuhan, begitu, jalan Tuhan. Artinya jalan yang ditempuh oleh Yesus. Jalan yang ditempuh oleh Kristus. Jadi Kristen itu artinya menempuh jalan yang ditempuh oleh Kristus, menempuh jalan yang ditempuh oleh Yesus. Jalan yang mana sih maksudnya? Yang ditempuh oleh Yesus. Ya, jalan yang ditempuh oleh Yesus ini yang mana? Ya, jalan yang dilalui oleh Yesus. Artinya kita hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Begitu, Bang. Melakukan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada Bapa di surga. Begini nih. Kalau seandainya kita mengikuti daripada jalan Yesus sendiri, nah kita sama nih, sama akan halnya seperti dia. Berarti kita bisa mengaku jadi Tuhan dong. Gini, Bang, gini. Islam itu bahasa aslinya di dalam Al-Quran tidak ada kata agama. Di dalam Al-Quran yang ada itu kata din. Din itu sering diterjemahkan jadi agama, padahal din itu jalan. Nah, sama, Bang, sebenarnya begini. Islam itu menempuh jalan yang ditempuh oleh Muhammad.
Makanya orang Islam itu meniru apa yang dilakukan oleh Muhammad. Nah, Muhammad nyiumin batu, orang Islam nyiumin batu. Muhammad punya banyak istri, orang Islam pengen mengikuti sunnah Rasul, pengen banyak istri. Muhammad misalnya dia berjanggut, Muslim berjanggut. Muhammad bercalak, pakai mata calaknya dicalak matanya, Muhammad umat Muslim begitu. Jadi sebenarnya kita itu sama, Bang. Anda ingin menempuh jalan seperti yang ditempuh Muhammad, kami Kristen menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh Yesus. Tapi beda, itu menimbulkan dua kesimpulan yang sangat berbeda. Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan, mengangkat pedang untuk maksa orang jadi pengikut dia. Nah, Muhammad itu beberapa kali melakukan peperangan. Punya data buat membuktikan bahwasanya Rasulullah itu pernah memaksa ataupun melakukan pemaksaan agar supaya bagaimana umat di masanya itu mengikuti dia. Baik, saya tunjukkan hadisnya, Bang ya. Saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan. Saya balikan kamera saya, Bang ya. Nah, kalau teman-teman mau ngupload, itu yang waktu saya lagi cari-cari itu dipotong biar durasinya itu tidak panjang ya. Nih, saya balikin, Bang. Apakah Muhammad maksa orang? Nih ya. Hadis ya di dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Nih. Perhatikan ya, Bang ya. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Makanya di dalam sejarah agama Islam, Bang, Muhammad itu dicatat 27 kali kurang lebih melakukan peperangan. Nah, tunggu. Yang kita lihat hadis dari mana dulu? Hadisnya apakah sahih ataupun lain sebagainya tuh? Oke. Kalau Anda katakan hadis itu bohong, hadis itu tidak sahih, berarti sudah waktunya orang Islam mencampakkan hadis-hadis ke tong sampah, betul? Nah, ya oleh karena itu kita dari hal yang tidak betul. Nah, oleh karena itu apa nih? Susah kan? Sulit kan, Bang? Saya itu bilang, Bang, percayalah sama saya gini, Bang. Saya ini orang yang apa bahasa Indonesianya? Orang yang apa? Sudah malang melintang di dunia diskusi begini. Jadi saya kalau ngomong itu bukan ngasal, Bang. Saya kan pernah bilang, kalau Anda betul-betul mendalami hadis, betul-betul mempelajari hadis, maka percayalah kepada saya. Tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan membuang hadis-hadis itu. Buktinya Anda saja sudah bilang itu hadisnya palsu atau enggak. Ya kalau palsu ngapain disimpan di rumah? Benar. Tadi Bung sendiri yang bilang ketika kita orang mengikuti sesuatu itu maka kita harus cari petunjuknya dulu. Seperti tadi Abang komplain tentang Zakir Naik bagaimana soal data-datanya itu karena kurang konkret. Nah, kita cari tahu dulu kan. Oke, baik. Menurut Anda hadis ini palsu atau asli? Nih, kita jangan berdebat itunya. Gini aja, saya tanya. Hadis mengenai Muhammad diperintahkan memerangi manusia, kalau sampai mengucapkan syahadat, kalau mengucapkan syahadat baru menghalangi Muhammad menumpahkan darah mereka, ini palsu atau asli? Oke, asli sini saya jelaskan. Oke, kalau ini asli berarti pertanyaan Anda tadi mengenai Muhammad memaksa orang untuk mengucapkan syahadat berarti benar. Apa? Kan? Serba salah kan, Bang? Kalau hadisnya asli berarti Muhammad maksa orang beragama Islam. Kalau hadisnya palsu berarti benar omongan saya. Maka sudah waktunya orang Islam membuang hadis ke tong sampah. Kan begitu. Kayaknya komio ini perlu belajar mendalami lagi dah tentang hadis itu. Jangan langsung menjas aja begitu kan. Langsung mencerna mentah-mentah gitu. Oke, jadi hadis itu asli. Dalami dulu. Hadis asli. Abang sudah cari tahu enggak maksud daripada memerangi itu seperti apa, maksud daripada menumpahkan darah itu seperti apa, dan orang-orang seperti apa? Abang sudah pelajari itu, Bang. Bahkan seorang ulama besar Indonesia namanya Ustadz Khalid gimana? Oknum ya. Kok oknum sih, Bang? Ustadz siapa? Ustadz Khalid Basalamah tahu? Oh ya, tahu. Apakah Anda akui dia Ustadz? Iya, akui. Oke, ini pernyataan dia, Bang. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah mengenai apakah agama Islam itu dikembangkan dengan pedang, agama Islam itu disebarkan dengan pedang. Pernyataan dia sendiri nih. Nih ya saya anikan ya.
Tunggu bang, tunggu. Sebelum lanjut, gue langsung ngomong aja nih. Ini sedikit bang, biar kita ini. Loh, kita jangan ini bang. Jangan ini, coba dengerin ya. Anda kan sudah mengakui dia Ustadz, coba dengerin. Waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwah sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu Islam itu bang. Jadi jangan bilang saya yang memfitnah. Itu diakui oleh cendekiawan, oleh ulama Islam. Nah, Islam memang dikembangkan, disebarkan dengan pedang. Makanya saya punya jawaban antitesanya. Islam dikembangkan dengan pedang, disebarkan dengan pedang, tetapi Islam akan dikalahkan oleh internet. Yo, iya, itu slogan itu sudah keluar, slogan itu. Islam disebarkan dengan pedang, tetapi Islam akan dikalahkan oleh internet. Menurut Edis tuh ya. Gimana dia ini? Ketika saya bilang Islam dikembangkan oleh pedang, apakah saya menista agama Islam, Bang? Dalam pandangan saya sih tidak juga, karena bagi setiap orang itu berpemikiran luas itu atau berpendapat yang di luar nurul atau bagaimana sebagainya, itu hal yang oke saja karena punya kebebasan ya dalam kebebasan gimana bang? Yang ada orang Islam nanti rame-rame mempersekusi saya. Islam ini luas loh, sama seperti Kristen nih. Nah, di Kristen itu ada dia punya Protestan dan lain sebagainya lah. Di Muslim juga seperti itu. Nah, abang membahas tentang Islam ini, Islam yang mana dulu gitu? Apakah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang hanya mengikuti yang tidak mengikuti sama sekali, hanya yang atas menamakan bahwa dia seorang Islam dan lain sebagainya, kemudian membawa hadis-hadis palsu atau oknum-oknum kan? Iya, begini bang, kita harus membedakan antara umat Islam dengan ajaran Islam. Jadi tolak ukurnya bukan umat bang. Kristen itu bukan umat Kristen. Maksudnya begini, ajaran kekristenan itu bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berKTP Kristen, tapi ajaran Kristen itu adalah apa yang tertulis dalam Bible. Begitu juga Islam. Bukan merujuk kepada ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, ada oknum ini, ada si Fulan, si Udin, yang Islam bukan itu, tapi apa yang Islam ajarkan. Nah, di dalam ajaran agama Islam, di dalam literasi agama Islam, memang seperti itu kok. Barang siapa yang mengatakan sesuatu bahwa di dalam ajaran agama Islam itu tertulis seperti itu bang. Barang siapa yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa laqad kafara lazina qalu. Apa itu lanjutannya? Telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu adalah putra Allah. Betul? Betul. Iya. Berarti mereka kafir. Nah, berarti ada orang Islam yang bilang orang Kristen kafir. Ya memang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mau gimana? Kafir nih daripada pendapat abang sendiri seperti apa sih? Bukan pendapat saya bang. Kafir itu sesuai dengan makna katanya kafaro, artinya tertutup. Orang yang menutup diri dari kebenaran. Kebenaran versinya orang Islam. Kalau orang tidak menerima Muhammad, dikatakan menolak kebenaran. Versinya orang Islam, betul? Saya punya pertanyaan lagi nih. Sebentar dulu, kita selesaikan dulu itu, betul nggak? Oke. Nah, sementara orang Yahudi dan orang Nasrani, itu sudah lebih tua dari Islam. Sudah tahu Muhammad itu siapa. Makanya tidak ada orang Yahudi dan Nasrani yang percaya sama Muhammad. Ya gimana mau percaya, bang? Orang dia bilang tanda kenabian berupa tompel. Sejak kapan tanda kenabian berupa tompel? Sudah lelah juga ini saya bang. Sudah hampir 3 jam ini bang. Jangankan 3 jam, 2 hari 2 malam. 2 hari kita. Ya, Anda baru datang. Kalau Anda sudah 3 jam di sini, Anda juga sudah bilang lelah. Anda kan baru saja datang. Gimana? Itu kan ngobrol kan bisa rada-rada tolol. Kita juga bisa rada-rada tolol bang. Begitu. Tidak bisa. Saya sudah sering. Tidak bisa. Yang rada-rada bengak itu ya kalian saja. Saya jangan diikuti.
Oke lah, kita rehat dulu. Besok kita lanjut lagi. Besok saya masih live lagi, Bang, ya. Gue punya pertanyaan baru lagi nanti, Bang. Oke lah. Ya, siapkan besok ya. Begitu ya, kita rehat dulu, oke? Kalau by WA berani nggak kita diskusi, kita ngobrol santai, berani nggak? Apa bedanya dengan di sini? Sama saja, di WhatsApp juga malah nanti gambarnya nggak jelas. Satu kecil, satu besar. Ya, begitu saja. Ya, turunkan dulu. Oke. Takut ya? Ya, bukan takut nih. Ya teman-teman ya, mohon maaf ya teman-teman ya, ini sudah hampir 3 jam, badan saya sudah mulai menunjukkan gejala-gejala, sudah pengen lu. Sulitin orang Islam. Udah gini aja, nanti kalau saya terus-terusin diskusi sama kamu, orang-orang Islam masih waras, mereka malu. Kemudian yang kedua, habis stok dekolgen saya. Edis, Tuan Edis itu lompat semua diborong sama dia. Adil. Satu nanya ke sini. Kenapa kita tidak menyelesaikan satu selesai daripada kita membahas 1000 permasalahan tapi tidak ada satupun yang selesai. Tuan Edis adil, aku tanya. Adil. Jawab aja, malu kan? Jawab. Nah, kalau Tuan Edis adil, aku mau adakah di surga Edis itu pesta seks? Jadi kalau nggak ada berarti nggak adil. Jawab dulu. Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana orang Kristen yang terlahir cacat? Kapan dia bisa merasakan itu? Bagaimana orang Kristen terlahir cacat? Emangnya harus merasakan itu? Kenapa hal kau jadi Muhammad yang harus merasakan seks? Tuhan kau nggak adil. Tuhan kau nggak adil. Hai. Saya jawab ya. Saya jawab begini. Jadi yang namanya kehidupan yang akan datang menurut Yesus kami ya, itu manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan. Kapan anak cacat itu dapat? Kapan anak cacat itu dapat lihat paha, lihat buah dada kapan? Iya, karena di dalam otak kamu itu adalah sebuah keharusan seperti Muhammad. Makanya roh atau spirit Muhammad telah merasuki orang-orang Islam. Anak Kristen yang terlahir itu dia buta waktu lahir buta. Anak Kristen itu kapan dia bisa lihat buah dada? Kapan dia bisa lihat paha? Kapan? Iya, karena di dalam otaknya orang Islam itulah tujuan hidup mereka. Kapan? Aku tanya kapan dia bisa lihat kalau Tuhan kau itu adil? Kapan? Apakah itu harus? Apakah itu keharusan? Kau bilang tadi Tuhan kau adil. Oh iya, kau bilang baik, adil. Saya kasih Anda contoh. Anda tahu orang yang kecanduan narkoba? Yang buta tadi kapan dia dapat? Yang buta tadi kapan dia bisa? Ya, baik. Tenang ya, tenang. Saya tidak pernah satu kali pun seumur hidup saya sentuh yang namanya narkoba. Tidak pernah. Tenang dulu, Tenang. Ini saya lagi menjawab nih. Seumur hidup saya tidak pernah saya yang namanya sentuh narkoba. Nggak pernah. Putau, apa, sabu-sabu saya nggak pernah sentuh. Bagi orang yang kecanduan narkoba itu sangat penting bagi dia. Orang yang tidak merasakan narkoba, kata dia begini. Nah, jadi menurut dia orang tidak merasakan, mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Nah, sama saja. Bagi Anda, buah dada, paha, bagi Anda itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan bagi Anda, orang-orang yang tidak merasakan itu, menurut Anda rugi besar. Ya, karena Anda kecanduan dengan itu. Sedangkan di dalam sedangkan Kristus bukan itu. Yang terakhir buta itu kapan dia bisa lihat? Kenapa harus begitu? Itu pertanyaannya. Adil Tuhan kau. Berarti orang yang tidak merasakan narkoba berarti tidak adil dong. Apa hubungannya dengan narkoba? Ya itu, karena otak Anda isinya itu. Orang narkobaan juga isinya itu. Isinya sabu-sabu dan putau. Gimana sih ini orang ini? Orang sampai kesel loh nonton kamu. Ya, anak Kristen itu terlahir buta. Dia tidak bisa melihat yang indah-indah. Kenapa yang indah-indah itu Anda katakan paha? Aku kasih contoh sama kau supaya kau masuk di otak kau. Kenapa contohnya paha? Apa yang ada? Ya karena di dalam otakmu adanya itu. Ya, apa yang ada di surga kau? Baik, saya jawab. Main ke sana. Apa yang ada? Nih, Anda Islam dan Anda percaya Islam ya? Apa yang ada di surga kau? Ya, tenang. Menurut agama Islam, apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Aku mau main ke surga kau. Apa yang surga kau kasih untuk aku? Baik. Di dalam surga, di dalam iman kami, kehidupan yang akan itu adalah bagaimana manusia itu hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kekal selama-lamanya. Ku tanya, jika aku datang ke surga kau, apa yang aku dikasih? Ada kopi? Yang jelas nggak ada. Itu yang seperti kau ceritakan. Mau. Jadi masih mau kau jadi Kristen? Nggak tahu iya, apa mau.
seperti apa kita nggak ngerti persis, orang saya nggak pernah ke sana. Tapi ada yang saksikan dia bangkit. Coba nggak dibilang di kita. Kok lari kemana-mana sih, Gus? Tenang, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, emangnya apa di surga Kristen itu? Kok kamu masih mau jadi orang Kristen? Saya bilang, pertama, saya nggak pernah ke surga. Tetapi gambaran dikatakan di kehidupan yang akan datang, kami akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Sehingga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian di sana. Seperti apa bentuk persisnya kami tidak tahu. Jadi ngapain kau masih jadi Kristen? Yang jelas tidak ada di situ kawin-mawin seperti surganya orang Islam. Berarti bukan dari aku ya, masalah kawin-mawin dari Adis. Sekarang bagaimana anak yang buta tadi, dia pengen lihat paha, pengen lihat vagina, pengen lihat buah dada. Ya, karena orang yang di dalam kekristenan dia tidak membawa lagi arwah atau spiritnya Muhammad yang pengen lihat seperti yang kamu ucapkan. Karena yang seperti itu adalah Muhammad, Nabi kedua. Kalau seandainya Edis yang buta, apakah menurut Edis Tuhan itu adil? Baik, ada satu pertanyaan. Murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri. Ketika ada seorang buta, murid-murid kepada Yesus. Apa inilah buta? Apakah karena dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri? Lalu jawab Yesus, bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya, tetapi supaya kehendak Tuhan dikatakan. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta. Tenang. Nah, makanya saya sering bilang, Kristen yang sejati, Kristen yang benar Kristen itu sebenarnya adalah melakukan mujizat. Walaupun banyak gereja-gereja sekarang yang sudah kehilangan spirit itu. Spirit melakukan mujizat. Begitu. Makanya gereja yang betul-betul rasuli, gereja yang betul-betul injili itu gereja mujizat. Begitu, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, seperti yang kita baca di dalam Bible. Nah, sekarang begini. Dan itu sudah banyak kesaksian-kesaksian begitu di seluruh dunia. Sekarang yang mau saya tanya balik sama Anda nih, pertanyaan yang sama. Menurut agama Islam, kenikmatan yang paling utama, yang paling tinggi dalam agama Islam itu apa? Apa maksudnya? Ngewek. Memang susah ini. Teman-teman, inilah orang Islam biar kalian tahu. Sebentar. Jadi apa lain? Edis bertanya. Baik. Aku menjawab. Baik. Jadi selain itu apa yang enak? Coba. Baik, tenang. Saya tunjukkan dalilnya. Oh, berarti nggak adil tuh. Tenang, Gun. Kamu kan kalau ngomong, coba tenangin diri dulu, jangan emosi. Enggak, biar close. Masalah pertama, anak buta tadi, berarti nggak adil Tuhanmu. Ini biar kita loncat. Biar kita loncat. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Begini, tadi saya bertanya kepada kamu, apa kenikmatan tertinggi? Kamu bilang adalah mengewek bahasa kamu ya, berhubungan seksual, betul? Baik, inilah otaknya orang Islam. Saya tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Perhatikan. Lihat ya. Memandang wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Tenang dulu, gantian. Tadi kamu ngomong, saya diam. Sekarang gantian. Coba, dengar. Menurut Muhammad atau menurut ajaran agama Islam, memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Tapi menurut Gun Saleh, kenikmatan tertinggi itu yaitu mengewek, kata dia, ya, bersetubuh, menyetubuhi perempuan. Perhatikan. Tenang. Iya, makanya isi ajaranmu sama Islam nggak sama. Tenang. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya menegaskan ideologi Ahlus Sunnah yang agung ini. Dalam ucapan beliau, termasuk prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah adalah kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah Ta'ala yang maha mulia pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Ismail dan seterusnya. Saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Penghuni surga pada hari kiamat akan melihat wajah Robnya, wajah Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Ta'ala. Maka wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaan darinya. Dan mata, tenang. Dan mata mereka, saya lagi baca, tenang. Dan mata mereka dengan karunia dan seterusnya, kenikmatan dan hidup yang kekal. Saya balik dulu kamera saya lagi. Saya balik kamera saya lagi, sebentar. Biar Anda paham. Jadi, pernyataan Anda dengan pernyataan Muhammad bertolak belakang nggak? Boleh aku jawab? Silakan. Jadi Edis, Allah itu bagi orang yang menyembah dia kasih hadiah surga. Kan gitu Edis. Setelah kita di surga, jika saya mau memang berjumpa sama Allah, Allah membuka pintu. Tetapi jika saya tidak mau jumpa dengan Allah pun nggak apa-apa. Memang sudah dikasih tempat saya di surga. Itu pesta seks tadi tuh.
Oh, ada. Baik, baik. Tapi baik, nggak apa-apa. Saya ini kan nanti ya. Udah gantian saya bicara. Yang buta tadi bagaimana? Oke, tenang. Saya selesaikan dulu. Boleh gantian saya bicara? Ya, yang buta tadi bagaimana? Baik, sebelum ke saya yang buta, saya begini. Sebenarnya, memang ajaran agama Islam ini pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berakal sehat dan berakal waras. Perhatikan. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah memandang wajah Allah. Lalu Gun Saleh bilang, bagi orang yang mau memandang wajah Allah silahkan. Tapi bagi orang yang nggak mau memandang wajah Allah, dia berhubungan seksual dengan banyak wanita. Makanya saya bilang, tenang, saya belum selesai. Makanya tenang. Makanya saya bilang, umat muslim di surga pun mereka menyekutukan Allah. Di surga pun mereka lebih memilih menikmati wanita-wanita ketimbang memandang wajah Allah. Jika orang muslim betul-betul cinta kepada Allah, jika orang muslim betul-betul menomorsatukan Allah, mengapa kesibukan orang muslim tidak memandang wajah Allah? Apakah kesibukan orang muslim? Video favorit kita. Perhatikan. Udah mulai. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Udah malu. Mau terus? Udah. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Jadi teman-teman, menurut Al-Quran, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tetapi penghuni surga tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah. Penghuni surga menyibukkan diri dengan para wanita. Maka kesimpulannya, di surga pun wajah Allah dicuekin sama orang-orang Islam. Sungguh luar binasa. Iya, makanya saya bilang Gun Saleh, kalian itu tidak sibuk memandang wajah Allah. Di dalam Kristen apa dikatakan? Pada waktu itu ya tidak ada lagi air mata di mata mereka. Mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka kenikmatan tertinggi di dalam agama Kristen adalah bagaimana manusia itu kembali kepada sang empunya hidup. Bukan seksual seperti orang Islam. Makanya saya bilang agama Islam hanya diikuti oleh orang-orang yang mengalami gangguan seperti Gun Saleh ini. Berarti Tuhanmu di surga. Karena bertemu samamu tiap hari karena di surga dia. Iya, kamu saja tidak mau bertemu memandang wajah Allah kok. Mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli wanita-wanita? Kan tadi udah jawab pertanyaan saya. Mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli para wanita? Aku kasih kesempatan bicara, kan aku udah nggak berani jawab dia. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Manakah yang akan kau pilih? Pilih Gun Saleh. Memandang wajah Allah atau bersetubuh dengan para wanita-wanita surga? Yang buta tadi kau jawab belum ada jawaban yang buta. Ya, tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tanya langsung mencret. Coba, apakah saya berlebihan ketika saya katakan di surga pun umat muslim akan menyekutukan Allah dengan paha? Nah, dia kan kita pakai bahasanya si Gun tadi, dengan paha katanya dan payudara yang besar. Itu. Tapi teman-teman, Gun Saleh itu nggak salah, dia nggak salah teman-teman, karena memang ya beda memang yang tertulis dengan yang dilakukan itu beda. Keterangan Al-Quran sama Muhammad itu beda. Perhatikan ya. Saya kasih tunjuk lagi nih misalnya. Saya kasih tunjuk. Sabar ya. Apakah pernyataan Gun Saleh itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Sesuai. Perhatikan. Saya akan putarkan lagi sebuah ceramah seorang ustadz di salah satu stasiun televisi Trans TV. Perhatikan apa katanya. Dengarkan, pasang telinga kalian. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itulah Islam.
Jadi jangan salahin Gus Saleh, ya memang ajaran Islam kayak begitu. Tapi kalau saya ngomong begini dibilang saya penistaan. Saya ini hanya mengungkapkan apa yang tertulis dalam ajaran agama Islam loh. Ya. Yuk. Silakan. Kalau ada seorang muslim ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Yuk. Ada beberapa Kristen yang mau naik ke sini. Saya gini, sekali lagi saya bilang kepada teman-teman, bukan saya itu tidak mau menaikkan saudara-saudara Kristen. Banyak saudara-saudara Kristen saya naik ke sini pengen naik. Kalau saya naikkan orang Kristen, nanti kesannya kita jadi seperti orang Islam. Orang Islam kalau bahas agama Kristen, mereka bahas sesama mereka itu. Abdul Somad, jamaahnya Islam, Abdul Somadnya Islam, lalu bahas Kristen. Adil nggak? Nggak adil kan? Kesannya seperti ngomong-ngomongin di belakang kan? Makanya saya mohon maaf kepada teman-teman yang Kristen yang mau mengajukan permintaan naik. Ada banyak teman-teman Kristen itu nginbox saya, bang, kok nggak pernah dikasih naik sih saya, bang? Bukan begitu. Nanti kalau kita kasih naik, kita lagi ngomongin orang Islam berdua. Ya. Kelakuan kita seperti kelakuan orang-orang Islam ngomongin orang Kristen di belakang. Begitu. Coba saya undang seorang ustadz. Seorang ustadz yang betul-betul mengerti agama Islam, betul-betul paham agama Islam, naik kemari. Saya kasih kamu kesempatan untuk membantah argumen-argumen saya. Buktikan bahwa yang saya ucapkan itu salah. Coba. Ya, silakan. Halo, Muhammad. Fir'aun makan timun, aslam mimun, makan limun habis limun. Muhammad, ini kah yang Anda pamerkan naik ke sini? Ya itu, seperti itu. Seumur-umur hidup kalian habis membaca huruf Arab. Dan itu masih mending kalau misalnya nggak diinin ketua. Yang sering kayak begitu diinin ketua. Ini mau apa, congor toanya, mikrofonnya ditempelin ke mulut mereka. Alimun ta. Salah. Bukan ta. Bukan ta, tapi sa. Kita yang dengar di masjid itu sering ketawa-ketawa. Yang deket-deket masjid. Kenapa sih ini orang belajar kok dicongornya ketua? Lu buat apa sih? Kalian tahu nggak, kalian itu sering membuat berisik. Bahkan pemerintah itu sudah mengatakan jangan menimbulkan polusi suara. Tapi yang namanya bahlul ya begitu. Kenapa kalian yang ngaji orang lain kalian suruh dengar? Makanya ada banyak kasus. Orang-orang Islam sendiri aja kesel kok. Iya. Berapa banyak kasus orang ribut di masjid kemudian didatangin pakai pukul-pukul atau pakai parang. Sering masuk berita bahkan. Kalau azan bolehlah, ya kan? Mau gimana lagi, namanya mayoritas azan. Itu pun di dalam Al-Qur'an dikatakan jangan kamu mengeraskan suara. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Jangan kamu mengeraskan suaramu. Orang Islam malah pakai toa. Mau saya tunjuk ayatnya? Saya tunjuk ya. Supaya banyak orang Islam tahu nih. Dan mereka berubah lah ya. Kita bersuara seperti ini itu bukan karena benci. Karena biar kalian itu ke arah yang lebih baik. Kan? Saya tunjuk ayatnya di dalam Al-Quran. Di dalam surat ayatnya itu saya ingat saya itu 202 itu. Ayatnya 202 apa 205 gitu ya. 202 apa 205 begitu. Sebentar ya. Ada teman-teman yang hafal ayatnya? Surat berapa? Ayatnya itu 202 apa 205 begitu. Coba teman-teman di kolom komentar. Surat berapa, ayat berapa?
205 ditulis 205. Iya, maksudnya nama suratnya apa, teman-teman? Kadang-kadang kan saya juga lupa. Nama suratnya. Surat apa itu? Al-Araf. Oh ya, Al-Araf 205. Baik, saya bacakan. Ya, nih ya, saya bacakan. Saya balik kamera saya biar orang-orang Islam tahu isi Al-Qur'annya. Orang Qur'annya aja nggak pernah dibaca, bacanya cuma huruf Arab doang, gimana tahu? Perhatikan nih. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Orang Islam tahu ayat ini? Kan sudah saya bilang, orang Islam baca Qur'annya dibaca Arabnya, habis itu dapat amal, artinya mereka nggak tahu. Makanya tempel ayat ini di toa-toa itu, yang toanya 10 itu ngarah ini kuping kalian. Dibilang di sini, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Tapi kebalikannya malah dibaca. Makanya saya bilang, orang Islam itu sering baca Quran begini. Nah, kebalik begini mereka baca. Kenapa saya katakan baca? Quran memerintahkan, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil. Tapi gara-gara orang Islam baca Quran begini, maka berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudahnya. Dibilang begitu, atit-hati. Kalau saya bilang begitu jangan atit-hati, tapi itu kan fakta. Apakah Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Enggak. Enggak ada Quran nyuruh beriman kepada kitab hadis. Semua kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, dan Quran tidak pernah memerintahkan beriman kepadanya. Tapi Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi kalau kita main ke rumah orang Islam dipenuhi kitab-kitab sesudah Al-Quran. Berseri-seri kitabnya. Sahih Bukhari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 15, dan lain sebagainya. Lemari-lemarinya orang Islam dipenuhi kitab-kitab fikih, kitab-kitab mazhab, kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Tidak ada kitab yang sebelum Al-Quran. Makanya saya bilang, berarti kamu baca Qurannya sambil salto. Gimana? Aduh. Ayo silakan naik. Ini Gun Saleh lagi nih yang naik ini. Yang lain dulu lah. Kamu nyimak dulu Gun Saleh. Coba ya, kita kasih naik Muslim. Ada malaikat kudol, ya, malaikat kudol. Ya, silakan malaikat kudol. Iya, Gun Saleh ini mirip Sai Baba. Ya, Gun Saleh. Kok Gun Saleh? Malaikat kudol. Macet. Oke lah, kita kasih turun ya. Sebentar. Kita kasih naik, ada Steve. Nggak apa-apa, jangan diblokir. Kita nggak main blokir-blokiran seperti channel mereka. Biar saja Gun Saleh nonton. Malam bang. Ya, Steve, silakan nyalakan kamera bang. Ya bang, sama seperti Gun Saleh tadi ya. Saya ini sebagai pernah. Nggak kedengeran bang. Saya itu kan bang Muslim dulu ya bang. Dulunya Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Nggak bisa bang, nanti saya diteror lagi. Saya mohon maaf bang kalau begitu. Bukan kita tidak mau menerima bang, tapi di sini itu hukumnya wajib menyalakan kamera bang. Oke, siap bang. Iya, mohon maaf ya bang ya, kita turunkan bang. Mohon maaf ya. Teman-teman di YouTube gimana? Tadi saya tertutup aplikasi ketutup. Di YouTube itu layarnya langsung mengecil otomatis. Sebentar, saya perbaiki sebentar ya. Saya mendapatkan katanya
para pendebat-pendebat muslim lagi kumpul di Jakarta katanya. Ya, enak mereka ya bisa kumpul-kumpul karena mereka kan bebas ngomong ya kan. Kalau Kristen, kalau kita yang Kristen kita susah. Kita mau ngumpul-ngumpul para sesama apologet Kristen nanti digerep. Itulah makanya gitulah teman-teman. Nggak enaknya itu begitu. Kalau mereka bikin organisasi ya kan APII apalah segala macam ya, Asosiasi Penjual Agama Islam. Kamera Anda muslim Bang? Ya, malam Bang Edis. Gelap loh Bang. Masih hidup kah? Ya masih hidup lah. Gimana Anda ini? Coba kameranya bisa nggak? Jangan arahkan ke lampu begitu, karena gelap. Nah gitu Bang. Islam Bang. Oke, karena dia wajahnya cuma kelihatan kepalanya doang, ya kita begini juga nih ya. Silakan Bang, yuk. Ya, kalau lawan Edis nggak usah berbincang-bincang agama ini. Maksudnya? Bincang-bincang akal pikiran saja. Akal pikiran maksudnya gimana? Kapan datang ke Indonesia, Bang Edis? Mau ngapain? Kita? Enggak. Terus kapan? Maksudnya apa maksudnya? Coba naik coba naik. Nggak pakai baju. Ya? Pakai baju dulu sana. Pakai baju dulu sana, pakai baju. Ayo silakan. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Ayo sebentar. Rizky, oke Rizky. Herman lo dengan mereka ini ya. Naik lalu nggak pakai baju. Ngamuk lah. Ya Rizky, ini perempuan atau laki-laki nih? Saya mamanya. Oh iya, gimana ya, Bu? Salam kenal Om. Iya Bu, Muslim atau Kristen? 100% Kristen. Kristen. Iya. Pikir saya tadi Muslim. Bukan. Oke, lalu kenapa naik? Ya saya tertarik dengan acara Bapak sih. Tertarik. Begitu. Iya. Nah, kalau tertarik maka caranya klik share dan bagikan. Itu caranya. Iya, bukan dengan naik ke sini. Kalau naik ke sini kita mau ngapain? Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim ya. Bagi apa namanya? Kalau bagi sharing lah. Kalau menurut saya nih Om, kan di Islam sendiri itu kan apa namanya? Yang menghakimi dunia ini nanti kan Nabi Isa. Oh ya, itu isu sudah pernah saya bahas juga itu mengenai kan Nabi Isa akan datang sebagai hakim yang adil. Tapi kalau menurut saya tuh secara sadar tidak sadar tuh umat Islam sebenarnya Tuhannya orang Islam ya Tuhan Yesus itu Om kalau menurut saya. Ya bukan, kalau Tuhannya orang Islam Yesus, orang Islam tidak akan ke Arab pergi menciumi batu. Ya, tapi gini Om, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kan Nabi Muhammad kan tidak menghakimi umat manusia. Nah begini Ibu Rizky, karena Anda bukan seorang Muslim, saya tidak ingin nanti membuat sebuah kesan bahwa kita ngomongin agama Islam di belakang. Oh gitu. Iya, jadi Anda kan Kristen, saya Kristen. Yeah. Kita ngomongin agama Islam, kasihan orang Islamnya nanti mereka jadi penonton. Kenapa nggak mereka saja yang kita undang ke sini? Biar mereka yang langsung menjawab. Biar obrolan kita ini tidak subjektif dan mau menang sendiri. Betul nggak? Oke deh. Iya, jadi kita kasih kesempatan ya kepada yang Muslim ya. Oke, saya turunkan ya. Mohon maaf ya. Biar fair begitu loh. Baik. Ya. Kalau tidak tahu fair, fire. Nah. Dibahas dan dibicarakan oleh hambanya Edis TV dengan beberapa penanya di video tadi ya. Banyak hal yang boleh mereka bahas, banyak hal yang boleh mereka bicarakan tentang iman Kristen dan juga tentang hal-hal lainnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di awal video kita dengarkan bagaimana hambanya Edis TV menjelaskan tentang isi daripada Alkitab, siapa bangsa Israel dan siapa orang Filistin, ya. Nah,
penjelasan yang sangat-sangat luar biasa dari seorang Edis TV tentang orang Filistin, bahwa orang Filistin itu adalah orang-orang yang perawakannya baik, orang-orang besar, ditulis dalam Alkitab. Dan juga bagaimana bangsa Israel ya menjadi bangsa umat pilihan Tuhan, bahkan mengalahkan orang-orang Filistin juga, dan sejarah lainnya tentang isi daripada Alkitab. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh hambanya Edis TV. Tentu banyak hal yang memberkati kita. Lalu apa poin buat saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan hal-hal yang memberkati saudara. Berbagi di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita gumuli saat ini, mari kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Tuhan ada bagi kita, Tuhan menolong kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan nyata bagi setiap kita yang mengandalkannya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam Alkitab, sebenarnya banyak poin atau banyak hal yang boleh kita pelajari, termasuk yang dibahas oleh Edis TV tentang bangsa Israel ditolong oleh Tuhan dari musuh-musuhnya, termasuk orang Filistin, yang sebenarnya orang Filistin ini lebih kuat, lebih hebat, lebih gagah perkasa dari bangsa Israel. Ya, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi bangsa Israel. Saya teringat satu kisah dalam 1 Samuel ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan orang Filistin dengan prajuritnya yang besar, yaitu Goliat, dan Saul beserta seluruh bangsa Israel atau seluruh prajurit bangsa Israel sudah merasa ketakutan. Ya, mereka tidak mampu mengalahkan orang Filistin, mereka tidak mampu mengalahkan orang-orang raksasa. Namun saudaraku dalam Tuhan, ya, di tengah keresahan itu Tuhan mengirim hambanya seorang Daud, di mana Daud ini kalau kita baca dalam Alkitab, dia pendek dan masih muda, ya, wajah kemerah-merahan, artinya dia terlalu muda dan tidak punya pengalaman perang. Dia bukan seorang prajurit, saudaraku dalam Tuhan, tetapi Tuhan telah mengurapi daripada Daud, dan Tuhan memilih Daud untuk mengalahkan bangsa Filistin, termasuk si Goliat. Ya, di tengah-tengah keresahan yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Raja Saul, ya, tampil seorang Daud menantang si Goliat, dan Goliat meremehkan daripada Daud karena menurutnya Daud terlalu kecil, ya, terlalu lemah. Tetapi oleh kuasa Tuhan, ya, Daud mengalahkan Goliat dan bangsa Filistin. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud sehingga melalui batu yang dilempar oleh Daud mengenai dahi daripada Goliat, maka tumbanglah yang namanya Goliat dan bangsa Filistin pun melarikan diri. Nah, saudara dalam Tuhan, artinya bahwa, ya, kalaupun Daud lemah, tetapi Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud sehingga dia mampu melakukan keajaiban yang besar. Begitu juga dengan kita. Ya, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kegelisahan, ya, di tengah-tengah persoalan yang kita alami saat ini, ya, Tuhan ada bagi kita. Ya, kalaupun kita merasa diri paling lemah, paling tidak berdaya, tetapi ketika Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ketika Tuhan yang menopang kita, maka yakinlah bahwa kita mampu melakukan hal-hal yang sangat besar. Kita mampu melakukan hal-hal yang sangat ajaib. Ya. Bahkan itu di luar
kemampuan kita, di luar perkiraan kita, di luar dugaan kita, saudaraku dalam Tuhan. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, banyak hikmat yang boleh kita ambil dari belajar Alkitab. Jadi kita sebagai orang Kristen juga wajib belajar Alkitab untuk mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa sehingga kita terberkati. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video yang barusan kita tonton tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like ya, tekan tombol subscribe ya, dan juga tombol loncengnya supaya channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, dan video ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang lebih penting adalah share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui video ini banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan kita terus berdoa juga buat hambanya Edis TV yang terus menyiarkan kebenaran bagi kita ya, supaya dia dikuatkan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, ditambah-tambahkan hikmatnya oleh Tuhan, sehingga melalui pelayanannya ya semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati, semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya video ini ya menguatkan iman kita, memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.